Sampai bar gitu yang kayak Kak pegang aja Kak. Kan ini lagi bangun chemistry ya. Iya. Terus akhirnya pegang lu ya. Lucu lagi asli respect banget gua. Kacau. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah bareng sama Kes dari film Jodoh 3 Bujang. Hari ini interview kita kan lucu banget karena ada Rebong. Di detik berapa tuh lucunya nanti? Nanti di-list sama komen-komen itu kan 13.06 lucu nih gitu. Lucu nih. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya udah mau rilis filmnya? Deg-degan. Deg-degan. Senang, gak sabar teman-teman nonton. Apa yang paling ada itu nggak? Kayaknya penonton akan kayak gini deh reaksinya gitu, ada nggak? Berkubu. Berkubu Oh, sih berkubu. ya. Kan ada kubu A dan B. Iya. A-nya apa, B-nya apa? Budi mengambil. Nggak ada. Lucu di detik berapa itu? 3, 2, 1. Akan ada kubu dari tim Nisa dan tim Riva. Oh, siapa yang dukung Riva, siapa yang dukung Nisa gitu ya? Tuh, lebih relate kemana? Oh gitu. Atau dua-duanya. Atau malah relate-nya sama Fadli? Betul. Iya. Bisa jadi. Itu berarti lo Itu berarti lo apa? berarti lo kasihan. Berarti lu kodok. Berarti lu jauh banget. Jomblo apa kebanyakan cewek mas? Bisa dua-duanya tuh. Ada dua opsi. Ini Fadli atau Jordi maksudnya? Fadli. Fadli. Oke, tapi semuanya udah pada nonton filmnya ya? Saya belum. Aku belum. Jordi belum. Yang udah gua, Chris sama Nura. Sama aku, Yes. aku udah nonton. Gila. Serius. Oh itu poinnya bro. Dia ngomong. Sombong. Enggak sih. Iya. Enggak, udah nonton. Oke. Kok bisa? Apanya? Itu kenalan kan sama editornya terus ngopi file. Oh ini. Penyebab ada di Telegram. Dia nih orangnya. Distributor enggak. Jadi ini aja review programming kan. Teman-teman ganteng. Enggak dong, jangan lebih ganteng, enggak boleh. Harus nonton yang Di XX1. XX1. Nah, Batuk. gimana? Yang udah nonton gimana perasaannya? Maksudnya kayak sesuai ekspektasi kalian? Kayak Lebih bagus dari ekspektasi. Iya, melebihi ekspektasi malah. Karena kita lumayan takut ya. Kayak ini kita beneran bisa bikin bagus nggak ya gitu. Bisa. Terutama dialek ya nggak sih? Terutama dialek gitu. Karena kalau menurutku proses syutingnya kayak too good to be true, kayak aku senang banget, suka banget. Ini makanya jadi ini hasilnya juga harus bagus nih gitu. karena menyenangkan ya proses Menyenangkan banget. syutingnya. Sangat. Apa yang paling dikangenin sekarang kalau nginget-nginget lagi masa syuting? Makanannya. Makanan Makassar ya. Asar. Intimate sama bapak sama mama juga sih. Iya. Scene-scene di rumah itu lumayan ngangenin. Ngangenin. Jadi beneran kayak punya ibu dan bapak baru ya? Betul. Di beda universe. Tapi di lokasi syuting itu kayaknya di salah satu nggak di kota Makassarnya nggak sih? Atau di Makassar ya? Makassar. Oh yang nggak di kota Makassar rumah Riva ya? Siapa? Rumah. Semua di Makassar. Semua di Makassar. Even yang di Jakarta Nah, juga buatin ini di Makassar. menarik nih. Kamu udah nonton tapi ada. Yang nggak di kota Makassarnya banget. Rumah Riva kan agak jauh Sengkang. kan? Oh, Rumah Nisa. Oh Nisa. Rumah Nisa di Sengkang. Iya, oh itu beneran di sana syutingnya? Beneran di Sengkang. Oh, terus di situ juga pengalaman gimana sama warga-warga asli sana kan? Terus kayak Nah, kebetulan kan yang kesana kan gua Cuman ya itu langsung naik sama motor Nisa. 5 jam gitu. sendiri beneran ya? Sama Sendiri kameramen beneran, ya? demi pemeran Asli. karakter. Asli. Nggak, bercanda. Ternyata Sengkang itu indah banget. Indah banget walaupun waktu kita kesana itu sempat hujan. Tapi hujannya kayak cuma 1 jam 2 jam, cuman abis itu cerah dan ternyata dikelilingi sama tebing-tebing yang gila. Universe tuh besar sekali gitu. Ternyata kita cuma segede ini. Dan bagus banget. Dan itu di Indonesia gitu Dan ya. itu di Nggak harus Indonesia, jauh-jauh betul. kita kemana. Betul. Kota Sengkang itu. Tapi kalau yang di Makassarnya apa selain makanan? Sempat eksplor juga ke wisata atau apa gitu, jalan-jalan gitu nggak? Sempet, ternyata Makassar sudah ada lapangan pedal. Oh itu yang
Itu kan bulan Februari cuy waktu itu. Iya, kita main pedal. Setiap libur tuh kita main pedal di sana. Main tenis. Main tenis juga. Terus nongkrong menjadi aktivitas. Kita jadi warlock. Warlock. Yes, Salah. betul. Apa yang menyenangkan maksudnya kayak apakah di sana warganya juga ramah banget, terus kayak kocak juga ternyata gitu-gitu. Yang waktu itu sempet si Jordi juga bilang di sana orang kalau ngomong di sana agak lebih lantang ya daripada di sini. Dan memang itu cara ngomongnya mereka seperti itu. Jadi menarik banget untuk dilihat kalau misalnya kayak ada apa nih? Oh ternyata mereka ngobrol seperti biasa tapi keras sekali. Iya ada satu momen itu ini ya lu kayak siapa tuh berantem tuh? Iya benar. Jadi pas kita lagi di mobil, lagi nunggu ada yang lagi belanja, tiba-tiba ada teriak-teriak gitu. Terus kayak, ada yang berantem ya? Enggak Ji, itu memang begitu bahasanya. Kayak, ternyata real. Mereka tuh kayak maki-makian, kayak berantem di tengah jalan, padahal itu lagi bilang mereka kayak I love you. Iya gitu, nggak bercanda. Sekarang kalian percaya kan bahwa kita tuh bonding banget. Real. Chemistry-nya tuh udah sangat Real. gitu ya. Tapi yang aku sadari emang orang Makassar tuh kalau ngomong cepet banget. Yes. Jadi aku waktu itu lagi di salah satu kafe, terus dia ngomong apa gitu pakai logat Makassar, tapi kayak gimana? Kayak cepet banget dia. Sama kayak orang India yang menang Catur. Ini yang menang paling baca cepat banyak. Baca paling cepat. Baca paling cepat. Satu detik. Intermezzo aja. Intermezzo aja. Capek. Langsung ke ending aja ya. Ini lucu loh, ini lucu. Nah, kalau mau ngomongin story-nya, ini kan dari kisah nyata ya? Ya. Tapi orangnya ada nggak sih? Ada. Kalian ketemu nggak? Ketemu. Oh, ketemu di Makassar? Ketemu di Makassar. Nongkrong. Jadi si Nongkrong. 3 bujang ini based on true story. Dari waktu reading tuh kita udah tanya ke sutradara kayak Pak kita bisa nggak ya ketemu sama Orang aslinya. Fadli, Kifli dan Ahmad yang beneran gitu. Oh bisa karena kebetulan ketiga bujang yang asli itu juga temennya sutradara dan co-director kita. Ya udah nyampe sana kita bikin janji kita cari hari yang mereka bisa datang. Cuman Ahmad waktu itu berhalangan hadir ya karena the real Ahmad lagi ada di Aceh. Dari Ahmad lagi ada di Aceh. Aceh. Ahmad yang saya nih lagi di hotel sakit kan saya. Oh iya benar. Jadi di Lagi sakit. Itu chemistry juga tuh, jadi nggak bisa bener, datang. iya. Mirroring kan, mirroring. Bisa datang. Jadi yang ketemu Keren lombanya. Fadli ketemu Fadli asli, Kifli ketemu Kifli asli. Terus nemuin apa aja setelah ngobrol sama mereka? Kayak pas aku ketemu Kifli yang asli, tuh kayak, kata dia mirip lagi. Kayak Spider-Man gitu ya? Iya tunjuk-tunjuk Kayak Spider-Man bener. Gitu. Karena Kifli yang asli alisnya juga tebel. Oh, Dan Alisnya juga pas mirip. senyum apa ya? beneran. Mirip. oh gitu. Iya, terus waktu itu kita lagi workshop di studio ya. Ya kita lagi ngambil Workshop di studio, dia samperin gitu dan memang kayak aku bisa ngelihat aku di Kifli yang asli. Gitu. Bener. Lalu gimana? Kalau gua karena momennya nggak lama ya ketemu sama Bang Fadli yang asli gitu. Kita ngobrol terlihat memang dia pernah mengalami masa-masa yang Berat lah. berat di dalam film ini gitu, tapi akhirnya dia merdeka, maksudnya sudah happy, sudah bahagia melewati dengan itulah. pilihannya gitu. Jadi kayak oh iya benar. Tapi belum melihat irisan Jordi di dia, cuman jadi semakin tahu oh Fadli tuh kayak gini ya. Gitu. Tapi itu sebelum syuting? Itu di tengah-tengah syuting, jadi ada break kita ketemu. Gitu. Oke, terus ada ini nggak nasihat atau kayak tolong ya buat toko Fadli ini ganteng gitu kan? Nggak ada sih, mereka benar-benar si akrab. mereka benar-benar percaya karena dipegang sama sutradara yang temennya juga, terus melihat pemain-pemainnya juga. Ya sudah mereka lepas tangan, pokoknya apapun yang nanti hasilnya pasti mereka akan support. Baik-baik banget mereka, baik-baik banget. Kalau yang ininya, cewek-ceweknya ini ketemu nggak? Nggak. Oh, kalau Cewek-ceweknya berbeda. kamu ketemu? Enggak. Tapi cewek-ceweknya yang di kisahnya? Di kisahnya nggak ketemu. Oh, nggak. Disamarkan. Kebetulan emang disamarkan dan Pak Arfan juga mau bikin si cewek-cewek ini dengan karakter-karakter barunya berbeda. gitu. Oh gitu. Berbeda. Jadi ada yang ikutin aslinya. dikasih bumbu dikit lah. Iya, karakternya. betul. Makanya ada alasan yang penting 3 orang. Tapi 3 orang ini bisa diekspos nggak sih? Si tiga Kayaknya bujang nanti ini? deh ada Nanti tanggal 26 tuh tanggal nanti 26 ada. ada. Ada apa ya? Ada apa ya? Nah, di 26.
Di itu ya. Keren, ada itu ya di itu ya. Yang ini loh kan yang pas dia. itu. Yang itu. 26 Juni. 26 apa? Minta bocoran. Nah, terus sejauh apa riset kalian akhirnya? Apakah karena kan ke Makassarnya kan pasti deket-deket syuting kan? Iya. Terus riset di Jakartanya sendiri kayak gimana? Terus kayak paling susah apa selain mungkin bahasa ya paling susah ya? Iya, dia. Dialek segala macam. Boleh ceritain nggak pengalamannya riset buat approach karakter masing-masing? Kita ada kita melakukan proses reading selama kurang lebih 3 minggu. Terus yang paling pertama adalah mungkin bonding kita bertiga ya. Bonding kita bertiga. Bonding kita bertiga setelah reading terus kita akhirnya bertiga nongkrong bareng buat kenal lebih jauh lagi. Ngeband bareng. Jamming dan akhirnya Kita membentuk sebuah band. bukan di filmnya, Boy band. yes di filmnya ya. Cuman abis itu ketemu dengan cast lain, mungkin lebih ke proses reading ya. Kalau misalnya riset untuk bahasa dan lain-lain, mungkin itu lebih ke pendekatan secara personal aja. Kita waktu itu khusus buat 3 Bujang kita nonton ini. Soalnya jodoh 3 Bujang ini sempat sudah ada dibikin Dokumenterinya. pendeknya. Yes. Jadi Tahun 2019. jadi Pak Arfan saudara kita ngasih lihat dokumenter itu seperti apa Fadli, Kifli, Ahmad pada saat itu menghadapi situasi pada saat Yang itu ada di film itu. yang ada di film Iya. ini. Secara singkat kan Secara hanya singkat. 15 menit kalau nggak salah. Dan itu real. Jadi itu ngebantu juga ya buat tahu kayak Sangat. gestur kalian gitu-gitu ya. Sedepresi apa Fadli, sebergesekan apa sih Fadli dengan kedua adiknya, itu tuh cukup membantu ketika kita nonton film dokumenternya. Berarti ini tuh film ini kisah asli terus dijadiin dokumenter, dijadiin film fiksi lah ya. Ya, Yang dibilang fiksi. ini. Berarti isu ini tuh emang dilihat sangat penting untuk bisa diketahui sama banyak orang nggak sih menurut kalian? Karena ragam problem yang dibawa di film ini tuh lebih dari sekedar Nikah nikah kembar. kembar gitu. Ini banyak banget perspektif wanita, terus hubungan antara keluarga, budaya Bugis, dan banyak banget sebenarnya kayak hal-hal yang dibawa dan di-deliver sama sutradara dan penulis di sini gitu. Bukan cuma sekedar kisah cinta ketiga orang bujang ini, tapi bener yang tadi Nura bilang, ada budaya, ada parenting. Kita di sini akan melihat hubungan orang tua yang anak yang menurut gue tuh wow, ada ya orang tua yang kayak gini gitu. Lembut tapi keras gitu. Iya. Lembut tapi keras, kira-kira apa ya? 26 Juni, ya tetap promo. Ya kayak gitu. Jadi kalau menurut gua penting banget film ini ditonton karena isunya sangat menarik. Walaupun ini dari budaya Makassar, tapi masih relate dengan kita-kita yang bukan orang Makassar gitu. Iya. Sama orang Padang, sama orang Jakarta, sama orang manapun ini masih lekat karena masih ada budaya Indonesia. Yes. Dan buat orang dari luar Makassar bisa semakin mengenal budaya Makassar juga lewat film ini. Aku sebelumnya juga sangat nggak familiar dengan uang panai dan lain-lain, tapi mengetahui bahwa Indonesia tuh ternyata budaya masih macam-macam banget ya, dan banyak banget loh perintilan-perintilan budaya kita yang sebenarnya kita tuh kalau dieksplor dan Kita kaya banget kita ya. kaya banget loh. Negara kita tuh sangat kaya akan ayam. Sangat kaya akan alam dan budaya. Itu tuh bisa banget dilihat dari film ini gitu loh. Kayak oke, budaya ini dengan budaya yang dari dulu sudah ada, bahkan sebelum pemikiran quote-unquote modern kita ada, dan seiring dengan perjalanannya pemikiran kita sebagai manusia modern yang memiliki opini-opini modern sekarang yang sudah berevolusi, tapi dengan budaya yang masih sama dan kaya itu tuh gimana sih kita sebagai manusia gitu, sebagai perempuan-perempuan yang berpendidikan, sebagai laki-laki Makassar yang mau mengeksplor semuanya gitu loh, kayak hal-hal itu tuh menarik banget. Karena sekarang kan mungkin masa depan kita yang paling dekat ada di tangan milenial sama Gen Z kan. Nah, dan itu bagaimana caranya perspektif kita diubah atau mungkin masih dimatangkan oleh ini, kita tetap ada tradisi loh. Ini kita kalian jangan lupa kita tuh ada ini di Makassar gitu. Jadi walaupun kita udah
zamannya berkembang, tapi kalau tradisi kita tidak kita lestarikan, nanti hilang nih, gitu. Tapi di sini juga menjadi sebuah cerita tradisi yang berbelok gitu. Ya. Sudah bergeser. Panai. Sudah bergeser. Maksud aku Uang Panai sendiri jadi kayak ajang disalahartikan. Meaningnya jadi berbeda. Jadi ajang apa ya? Jadi ajang Mahal-mahal. sombong-sombongan Iya. siapa yang lebih mampu. Dan Budaya kan dibikin dengan sangat indah, Iya. tapi terkadang manusia cara menyikapinya cara sudah salah. menyikapinya berbeda. Kita sebagai manusia modern. Iya. Berarti sebenarnya film ini tuh akhirnya akan bikin kita diskusi juga ya. Betul, Apakah ya. masih relevan juga? Betul. Apakah kita tetap harus memegang nilai-nilai yang ada di Betul. budaya kita gitu-gitu. Terus akhirnya gimana nyesuaiin di kehidupan sekarang gitu kan ya. Perspektif apa yang harus kita pakai gitu. Sebenarnya serius tau filmnya. Tapi lucu, tapi relax. jadi jangan takut ini kayak nonton pengetahuan semua gitu, tapi ini nggak lihat coba muka-muka kita itu. Lihat, Lovely bukan banget orang loh. sekali. Lovely banget loh. Kemarin nih, Lovely kecuali Nura. Ini di sini ya? Iya. Ini nih. Iya. Kata gue kayak Tapi dia emang tuh katanya nggak boleh ya barang-barang ganjil gitu ya. Oh iya. Di tengah. Mbak, mohon maaf nih. Kenapa dia sendiri yang marah ya? Maksudnya tuh gini loh, waktu foto tuh niatnya bukan jutek, maksudnya niatnya gini loh kayak gitu. Tapi kayak dari atas muka gue kayak jatuh, liat gue ada senyumnya loh dikit itu. yang ini masih ada senyum, yang ini masih ada senyum, yang itu tuh yang kayak Yang ini tuh niatnya gini kayak ini dari 3 bujang yang mana bisa Fierce bersikap. Fierce. Lebih ke fierce ya. iya lebih ke fierce. Kenapa yang dipilih yang Siapa yang foto gue? Dia nyuruhnya gue jangan senyum. Dia bilang gue jangan senyum. Kenapa yang dia senyum ya? Kenapa gue gak boleh senyum? Kalau nggak gini aja, filenya minta deh mas. Iya, Pakai dia edit. AI di sini. Pakai filter TikTok aja. Kalau soal bahasa sendiri apa yang paling susah? Karena kan di sini yang Makassar cuman Echa sama Mazura. kan sebenarnya. Nura tuh Sulawesi ya, tapi bukan Makassar ya. Bener kan ada keturunan kan? Iya, tapi saya juga gak ngomong bahasa Bahasa, Gorontalo iya. kebetulan. Saya cuma tahu Tata. Itu apa? Oh, itu panggilan. Tapi beda banget ya bahasanya, Gorontalo sama Makassar. Sama Bugis ya? Beda lah, nggak tahu sih. Nah, tapi yang kakak tadi pertanyakan Iya. itu Jordi punya. Punya jawabannya. Aman apa? Punya jawabannya? Punya jawabannya. Soalnya kan kalau kita berdialek. Yes. Kalau Jordi dia punya satu scene yang harus berbahasa. Berbahasa. Bermantra lebih. Iya. Coba Jor. Masih inget gak? Tentu, Oke. tidak. Iya, jadi soal bahasa memang kan ada perbedaan yang sangat drastis gitu ya. Daily basis kita pakai bahasa Indonesia, sedangkan kita harus menjadi remaja Makassar yang sudah fasih berbahasa Makassar gitu. Lumayan terbantu dengan dialek coach, waktu itu ada Pak Fatah juga yang ngasih tahu berdialek itu yang benar tuh seperti apa, intonasi, karena Makassar ini tuh sebetulnya bahasa daerah yang masih mudah dimengerti di telinga tuh masih kayak lu ngomong itu ya, walaupun lidah kita sulit untuk membalas gitu kan. Iya. Tapi ya karena kita dari reading udah pakai bahasa Makassar. Waktu itu siapa yang bilang dengerin podcast ini, podcast itu apa segala macam, lu ya yang bilang. Terus kalau gue pribadi tuh gue lumayan dekat dengan bahasa Makassar karena waktu kuliah tuh komunitas Makassar di kampus gue lumayan besar gitu. Di Dan mana kamu kuliah, Kak? di Telkom University. Dan mereka tuh lumayan kalau marah-marah apa segala macam gue ngeliatnya anjir keren banget ya itu bahasa ini lu cepet tapi kok nggak sandung lidahnya Iya, nggak gitu. kebelibet ya. Nah mungkin itu sih kalau untuk Fadli tantangannya gimana caranya bisa dengan emosi lagi sedih lagi marah lagi apa tapi tetap dengan intonasi dan lafal yang jelas gitu. Karena kalau bahasa, kalau misalnya kata-kata atau kalimat itu kan bisa mengikuti plot script. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya dengan dialek Jaksel, it doesn't work. Jadi kita harus bener-bener kayak walaupun kita ngomong kamu lagi apa, tapi kamu lagi apanya tuh harus bener-bener Makassar banget. Itu yang challenge yang paling berat buat aku. Lebih susah sih menurut aku kita berdialek daripada kita mempelajari suatu bahasa gitu. Yes. Aku pernah punya pengalaman belajar suatu bahasa gitu, dan menurut aku jauh lebih mudah belajar bahasa itu sendiri karena itu theoretical daripada kita disuruh belajar aksen. Menurut aku itu kan sangat meraba-raba dan itu butuh banget untuk kita
sebenarnya gladly kita syuting di Makassar dan kita jadi bisa dengar dan ada patah gitu yang selalu setiap kita mau take dia selalu ngejagain kayak misalnya kita salah dikit ini kasih jeda dulu dan segala macam. Namun PR-nya emang ada di kadang-kadang waktu berdialog suka masih ada mikirnya atau apa gitu-gitu. Emang harus jadi muscle memory kita kan. Iya benar. Karena it's something that yang emang di pick up dari pas lahir kan, along the way gitu. Harusnya kayak kelihatan believable banget untuk kalian warlock Makassar gitu, orang Makassar. Jadi, tapi apa yang paling susah? Dialek yang susah? Kalau beberapa kayak Sumatera tuh kan kayaknya tuh ada kayak banyak ininya. Kalau Makassar apa yang susah? Makassar itu penempatan himbuannya. Iya. Iya Mi. Pi, iya. Pi. Gitu. Kalau nah mah masih oke lah. Nah tuh gantinya ya. Iya. Di Makassar tuh kalau ya nah. Jimmy Kipi susah sih. Jimmy Kipi. Kayak nama orang. Iya. Emang itu penggunaannya gimana? Jadi misalnya kalau kita ngomong Saya? kalau kita mau ngomong tidak, kalau kita ngomong tidak itu tidak Ji. Tapi bukan kayak tidak nih. Nah, itu aneh. Padahal kayak menurut kita kayak oh bisa aja sih, sama aja. Terus kayak normal aja. Iya, tapi untuk telinga mereka Gue udah mulai ngerti lagi tidak Ji. Tidak Ji. Enggak Ji. Nah, itu penggunaannya kapan? Ji. Tapi itu nggak bisa masuk logik Itu sometimes. iya, itu harus learn by heart. Jadi bener-bener kita harus dengerin, kita harus sering ngomong. Oh, jadi kita pakai tahu feeling Ada ya? formulanya. Ada formulanya. Kirain kayak Jerman tuh ada kayak Nggak ada, nggak ada. ada gendernya kan? Ya, ada gendernya. Iya, no at all. Ya ini nggak ada gendernya, cuman No. susah. Itu. Sudah mau makan? Sudah mau makan? Nah, Karena katanya dibalik-balik juga. Terus gitu ya, ada satu kita. Kita itu kamu. Kind of confusing. Iya. Kita tuh artinya kamu. Iya, kita kamu terus aku apa? Saya. Kita. Kayak ada dialog yang Dialog, kayak bagaimana sudah move on dari kita. Aku waktu baca skrip kita. Kayak bingung sebenarnya gitu. Tapi kalau kita apa dalam bahasa Makassar? kita juga. Nah itu tricky. Kita juga. Jadi mungkin Kita harus dan ada kita, aksen. ya. Bingung nggak jadi kita? Nah, Bingung nggak jadi kita? ini kitanya yang mana? Kita bingung jadi kita. Oh ya, tapi ngerti. Bagus sih, kenapa nggak diajak kemarin ya? Mungkin bisa jadi calonnya Fadli. Jadi yang gitu ya. Mau cari jodoh Fadli. Iya. Ada nggak momen dimana kalian karena harus ngingetin dialek, terus ada yang berantem kan kalian kayak kenceng-kencengan lah bertiga ini gitu. Ada yang kebelibet nggak? Terus kayak jadi ngakak gitu gara-gara salah gitu. Pernah nggak momen? Satu cerita lucu waktu itu. Jadi Yakin kan kalau misalnya yakin bahwa ini lucu. Oke, Kita yakin bahwa ini lucu. satu cerita yang biasa aja. Jadi Nah ini lucu. Oke, waktu itu jadi sebelum kita take, itu sebelum action kan untuk kita mendapat vibe-nya sebuah sebuah adegan itu kan sebelumnya kita ngapain dulu. Nah, itu biasanya kita ya udah ini kita lagi ngobrol di meja makan, sebelum action kita ngobrolin apa dulu nih gitu. Oh ya. Nah, aku kan si paling bisa improv gitu, nggak bisa sama sekali kan. Tiba-tiba sebelum itu udah action. Ceritanya suruh ngobrol random dulu, ditanya. Masuk, ya? Terus ditanya suatu pertanyaan random. Jadi aku bener-bener nggak jawab kayak, apa ya gitu. Padahal pertanyaannya cuman kayak Dan nggak ada janjian pada Iya. take pertama itu kayak gue kan dulu sampingannya sama dia tuh di seberang kita, terus kayak gue tambahin ntar lu sautin ya, gitu dah. Tapi gue ngasih tahu judulnya apa, action. Gimana Kif, event kemarin? Dia kayak, iya bagaimana itu? Dia kayak, iya. nggak ada nih di script nih. Gue Terus beneran langsung. Untungnya cut, salah Oke, kan yang cut. pertama itu. Terus dia langsung kayak, ih apaan sih, emang itu ada. Terus akhirnya oke, berarti udah tahu nih di mana di Maros gitu. Berarti kalau improv kayak gitu lagi, pas action lagi yang kedua Gua ganti. beda lagi. Nyebelin banget. Tapi kayak, in character banget ya. Iya, Terlalu organized gitu. Terus dia kayak ulang tahun siapa kemarin? Iya. Saya kayak, oh siapa? Ini nggak ada di improv. Gitu. Itu sih yang paling Itu kayak- lucu, gua akuin itu lucu. Kalian berantem di teras itu nggak ada? Nah itu alhamdulillah Alhamdulillah mulus karena ya
mungkin itu di take-nya udah di hari-hari tengah syuting, terus Udah panas ya? mesinnya udah panas, terus emang fokusnya ke emosi, tidak banyak permintaan dialek dari sutradara, emang fokusnya ke rasanya aja gitu, dan lancar sih. Jadi itu malah lancar ya? Dan emang itu scene salah satu scene yang lumayan kita siapin bareng-bareng. Jadi preparationnya juga lebih. Dari reading itu scene itu dari krusial. sebelum reading kan kita 2 minggu, buat scene itu doang kita 3 minggu. Gue ada lagi tuh jokes. Benar coba. Jadi reading 2 minggu. Reading itu 2 minggu kita, total reading kita 2 minggu. Buat scene yang berantem itu doang, Itu 3 3 minggu. Berarti 5 minggu kalau reading. Iya. Aduh. Rego Dari tadi. Tapi kalau Nura sama Barbie ada nggak? Apa? Belibet. Iya. Atau memorable lah yang agak susah, misalnya retake berkali-kali mungkin karena dialek Untungnya dari enggak Aman bukan sih. pas di ini sih, bukan pas take-nya, tapi pas kita awal-awal ketemu. Oh. Iya, jadi Ini lucu nih, sumpah ini lucu asli. Ceritain. Gue yakin ini lucu. Sumpah, siap-siap ketawa ya. Siap-siap cerita. Nah kan mulai ngasih pressure gimana? awal-awal aku ketemu Chris nih, Kifli, dia tuh orangnya sangat kaku banget gitu ya, in karakter banget dari awal. Cuman Kekes. Kekes apa? Kaku. Iya. Terus dia tuh mungkin yang kayak kita harus create chemistry itu karena si Kifli dia tuh nggak mau banget megang aku, maksudnya megang kayak rangkul atau apa. Itu Kifli asli apa? Chris, masih Itu jadi lagi Chris. reading untuk Lagi jadi reading, Kifli. Oke. masih reading, terus kita ya try, ya apa sih namanya? Bonding. Lagi workshop, terus dia tuh pengen ngerangkul, tapi ngerangkulnya gini. Melayang ya? Melayang ya? Itu kena angin kok. Ini yang kita di ruang tengah readingnya, bukan yang bukan di dalam. Oh iya, emang dia gini? Asli, gua sama Bang Fatal sama Pak Arson tuh kayak di apa? Ngapain sih pegang aja? Aku tuh sampai izin dulu pertama kayak kalau aku ini pegang pundaknya nggak apa-apa nggak? Kayak gitu. Karena generasi yang baru ini agak lebih takut di cancel aja sih. Terlalu. Tapi maksudnya thank you loh. Thank you. Nice of you. Iya, maksudnya lain dari itu emang Chris respectful banget. Iya. That is very nice of you. Boleh gede. Thank you. Boleh puk-puk Rebong, boleh. Tapi dia tuh minta izinnya kan Gentleman. dari awal kita pas ketemu kan. Nggak apa-apa kan kalau aku ini, tapi dia tetap abis izin kayaknya tetap kayak gini. Sampai Bargi tuh yang kayak Kak pegang aja Kak. Kan ini lagi bangun chemistry ya? Iya. Iya. Terus kata Akhirnya pegang lu ya? lucu lagi asli respect banget gua. Kacau. Itu namanya respect gede Kak. Oh, respect Lu kecil. boleh pakai di tombol lu nanti. Oh, respect kecil gimana? Respect kecil? Oh. Ya mungkin itu. Kira gini. Bayangin syutingnya kayak apa? Iya sih. Seru banget sih tapi. Kalau Nura apa? Ada nggak tuh? Aduh, kurang ada lagi. Kurang ada. Apa ya? Yang sama Musdalifah mungkin? Oh itu juga lucu banget sih. Maksudnya kita baru ketemu tuh hari itu kebetulan syutingnya. Terus itu aku bener-bener nahan ketawa banget waktu dia ngomong karena dia lucunya tuh bener-bener gong. Dan emang orang gila lucu aja. Terus muka dia tuh innocent gitu kan? Kalau Masa ngeluarin gitu, jokes, terus ya. udah gitu aku lagi di situ kan, lagi kayak scene udah nih udah ketawa-tawa, terus aku kayak, kamu pulang ke rumah tinggal di mana kak? Ini aku mau pulang ke rumah langsung besok di daerah sini, anak aku udah nungguin, dia udah punya anak 2. Terus gue kayak, lo nggak kelihatan kayak punya anak 2, lo kayak anak SD baru lulus, lucu banget. Itu salah satu scene favorit gue sih yang dia sama Itu lucu sih Gua dialognya. ngakak banget. Dia lucu Itu lucu sih. Belum nonton ya? Belum nih, sorry. Tidak bisa menanggapi. Tapi sengaja belum nonton atau kemarin pas screening Emang kayak belum jodoh. Belum jodoh. Kita jangan di bukan ya? Belum jodoh. Jodohnya nanti 26 Juni di bioskop. 26 Juni. Masuk terus mas. Tapi kalau ngomongin karakter,
kalian ada ngerasain kedekatan gak sama karakter kalian masing-masing di filmnya? Kalau aku jujur ya, karena kalau karakter Karin ini dia tuh walaupun udah mempunyai pasangan dan dia emang yang paling siap nikah gitu. Cuman aku ngerasa Karin ini masih yang kayak, udah nggak apa-apa, aku bisa urusin sendiri kok. Jadi masih independen gitu. Dan aku ngerasa kedekatannya mungkin di situ ya, kesamaannya. Gitu sih kalau aku. Kalau aku lumayan dekat juga in terms of mencari solusi dengan cepat. Jadi aku setiap ada masalah sekecil apapun, sebesar apapun, aku detik itu juga harus cari solusinya. Gitu. Walaupun mungkin beberapa orang harus merasakan masalah itu dulu, harus kayak apa ya? Pokoknya aku kayak logis aja, oh ya udah berarti kalau ini gitu. Padahal orangnya harus kayak bentar dulu dong, gue kan masih merasakan ini. Paling itu yang bener-bener deket banget sama Kifli. Tapi ada hubungan sama ini nggak? Maksudnya kamu anak pertama mungkin? Aku anak ketiga gitu, justru. Bontot ya. Anak bontot. Di sini anak tengah kan? Anak kedua, anak tengah. Gitu. Oke. Alura gimana? Aku berbeda jauh banget sama karakter Riva ini, sangat bertolak belakang dari berbagai aspek. Kebetulan dia kayak perempuan yang sudah berkuliah, saya belum kuliah. Terus dia datang dari jauh, ya? Umurnya jauh, dia datang dari keluarga yang sangat berpendidikan dan lain-lain, tuh sangat bertolak belakang jauh banget sama aku. Terus ada beberapa pemikiran dia juga yang sangat jauh, jadi sebenarnya proses untuk menyelami karakternya sendiri tuh PR banget buat aku, karena untuk berusaha untuk masuk ke dalam perspektif karakter itu, dari latar belakang itu dan lain-lain, waktu aku sambungin puzzle-nya tuh agak sulit buat aku. Makanya aku saat reading banyak ngobrol sama Mas Arfan untuk bener-bener try to understand her as a character, karena itu adalah salah satu hal yang menantang banget. Salah satu hal yang paling menantang gitu yang pernah aku alami dalam karir aku yang baru ini sebagai aktor gitu. Ini salah satu yang kayak bikin aku udah mau pusing banget gitu, karena ini karakter susah banget nih untuk aku mengerti. Cuma pada akhirnya at the end of the day bisa. Dan terima kasih banget my co-star. Maaf, boleh pukul? Boleh pukul. I have a very amazing co-star with me, alhamdulillah. Jadi kayak love banget Jordi Pranata. Love you Jordi Pranata. Tidak. Green flag banget. Kira dikit. Kalau Jerry gimana? Aku, Fadli ini kan anak pertama, Jordan yang pertama. Terus Fadli sedang mencari jodoh, Jordi sedang mencari jodoh. Jadi banyak sekali kemiripan Fadli dan Jordi, hanya perbedaannya Fadli ini punya deadline, Jordi santai. Alhamdulillah ya Allah belum punya deadline dari siapapun gitu. Jadi itu sih gimana caranya bisa merasakan Fadli dengan urgensi yang sebetulnya di logika tuh susah untuk dipahami gitu. Tapi ini real, orangnya ada dan manusia lainnya tuh banyak gitu. Jadi gimana caranya bisa merasakan urgensi itu, bukan cuman soal kepanikannya tapi emang benar-benar dari hatinya, soal pemilihan jodohnya siapa, cara dia menjaga hati orang tua, cara dia menjaga hubungan dengan kedua adiknya, karena kan dua yang lain sudah siap sedangkan Fadli tidak punya kontrolnya gitu. Ini soal jodoh, bukan gua yang bisa ngasih. Ini udah soal Tuhan gitu kan. Jadi itu sih bagaimana cara mencari perasaannya Fadli dengan pekerjaan dia juga sebagai musisi yang sebetulnya lebih bebas, lebih nggak mau ada pressure, tapi justru kenyataan yang dia punya itu berbanding terbalik gitu. Itu sih yang kemiripan dan perbedaannya Fadli dan Jordi. Jadi lumayan kompleks lah sih. Lumayan kompleks, tapi ya karena banyak kemiripannya juga, jadi gue lebih gampang untuk masuk lewat jalur mana ya, dari segi psikisnya gitu. Oh mungkin kehilangannya atau misalnya dari segi rapuhnya gue masuk lewat sini deh segala macam gitu. Oh, gimana? Iya, terima kasih. Tapi jawaban lu tadi ngantuk. Thank you. Minum gak kopi? Gua jawab. Apa ya? Gak punya jawaban ya gue. Gue deket banget sama Ahmad. Deket banget? Gue anak bungsu, Ahmad anak bungsu. Ketengilan anak bungsu. Nggak punya kesulitan lah gue soal penataan bersaudara ini. Penataan bersaudara. Bahasa apa? Diksi dari mana? Siapa itu ya? Salah. Tapi berarti
nggak ada kesulitan untuk bisa masuk ke karakter Ahmad? Ada. Maksudnya kalau dari sisi itunya enggak, gue dekat banget soal adik paling kecil tuh gue dekat banget. Tapi yang ya kesulitan bagi gue adalah walaupun dia anak bungsu si Ahmad, tapi kedewasaan secara karakternya kan dia sudah lebih mature daripada Raybong sendiri gitu. Jadi Ahmad walaupun dia dosen muda, umurnya 25-an, sedangkan gue baru 20, baru masuk kepala 2, jadi kayak kesulitan gue untuk mengejar kedewasaan si karakter Ahmad ini sih gitu. Gue harus, walaupun Ahmad anak bungsu tetap ada tengil-tengilnya dikit, ada ngeselin-ngeselinnya, tapi kan udah umur 25 kayaknya nggak setengil Raybong deh kayaknya gitu. Jadi tengilnya harus direm. Sadar ya? Makasih mas. Malah kesulitan berarti untuk jadi serius ya? Iya lagi. Tapi secara whole story itu orang belum banyak yang tahu juga ya? Maksudnya kan tapi udah ada dokumenternya. Apa? Kayaknya dokumenternya juga belum banyak yang tonton deh. Oh gitu. Tapi kalau kita Enggak, cewek-cewek gue emang galak aja tapi jangan. Oh ya. iya. Tapi kalau emang cewek-cewek emang nggak dikasih lihat Nggak dikasih lihat. dokumenternya karena emang karakter kita Oh, iya, mau beda dibikin, ya, bener. mau dibumbui ya, jadi beda. Siapa yang pakai baju kawin? Coba. Ya tebak siapa? Nggak tahu. 26. Gue ada fotonya tau mau nggak? Biarin dah. Gope. Ayo dah. Kerja sampingan dari Pak Parwas nggak cukup. Pertanyaan buat Jordi. Jor. Saya masih Jordi. Karena kamu jadi hobi main drum. Itu tahun ini apakah gara-gara memerankan karakter ini kan ada main drum? Iya. Jadi tuh sebelumnya ada beberapa proyek film yang mengharuskan gue untuk bisa main alat musik gitu. Salah satunya Jodoh Tiga Bujang, sempat dikasih challenge sama Pak Arfan kayak drum ya. Waduh, gimana tuh? Tapi pas nyoba ternyata suka. Dan dari semua alat musik gue ngerasa drum tuh gue lebih cepet gitu. Lebih cepet dapat selaknya, tempo apa segala macam. Jadi ketagihan banget. Malah justru reading tuh selalu seminggu sekali kita selipin untuk Bujang ini kita ngeband gitu. Karena kan ada di dalam sana kita juga ada main alat musik lah gitu masing-masing dengan keahliannya. Jadi gue menemukan kayaknya gue mau main drum lagi gitu walaupun nggak ada tuntutan karakter. Saking sukanya dia main drum setelah project ini, minggu depan dia mau ikut lomba drum. Betul. Di Jogja. Betul. Di Drum- Jogja. Drumstick. Kebetulan kita semua emang udah, kemarin udah jadi ya ininya ya? Iya, flyernya Flyernya udah jadi semua udah, kita udah tinggal Support berangkat juga. support ya. Iya. Aku udah bikin Ini kaos serius, sama Kak? Bando. Iya, aku serius. Aku tahu serius. Oke. Enggak, tapi ya itu lumayan nagih karena gue enjoy mainnya, terus mungkin karena bisa gitu, jadi kayak Jadi lo nggak menemukan menghidupkan celahnya gitu. Kalau biasa kan kalau kita menemukan kesulitan, udah gitu capek. Kalau ini karena bisa jadi ketagihan. Tapi jadi beli drum beneran nggak? Nyicil, sticknya dulu. Agak jauh ya nyicil. Takut tetangga gue ngamuk pasti gue bacot berisik. Drum ini aja elektrik. Drum elektrik. Iya. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Kalau baru belajar harus pakai Harus drum. pakai drum. Oh, iya. Sama kayak jangan belajar keyboard pakai piano gitu ya. Iya, harus yang asli supaya feel-nya dapet. Pakai ini aja di HP. Wah. Kayak gitar hero gitu. Kan, iya, gitu. Agak delay gitu. Terus dipencet. Gitu. Kan lucu ya Nora ya. Lucu, maaf ya kalau muka lucu. Nah, itu kan banyak kan prosesnya. Terus ada yang lucu nggak sih? Kan ada yang karakter yang begini lah, begini Iya, lah iya, iya. selama prosesnya. Ada tuh waktu itu lu cerita sama gua. Emang ada? Ada waktu itu lu bilang Jadi- ini banget deh si yang ini. Kompor. Iya, jadi banyak itu kan pemain kita juga banyak disupport sama teman-teman Pemain aktor di lokal. Makassar. Dari Makassar. pemain lokal. Dan surprisingly mereka mainnya bagus banget. Bagus ya. Dan kebetulan cewek-cewek yang ada di dating app di film ini tuh semuanya berkarakter. Jadi pas one by one kita coba reading dan pas syuting itu semuanya berkesan gitu. Mereka memahami karakter mereka fungsinya sebagai apa. Mereka nggak baperan karena kan kita bermain komedi kan. Kalau nggak kenal takutnya dimasukin ke hati gitu. Sedangkan mereka yang kayak
Lu terserah lo mau improve apa, gue akan improve juga. Jadinya tuh kita menemukan keseruan itu di scene-scene itu ya. Semoga nanti Menarik di filmnya semoga kebaca gitu, berasa. Karena emang Gue genuine. Fake banget kedengerannya tadi. Kayak dia harus main game yang nggak ngomong apa terus kayak biar nggak sarkas. Iya, sarkas atau enggak ya. Menarik banget, serius tapi masih gitu. Dicoba lagi. Dicoba lagi. Kayak kalau diulangin lebih parah deh. beneran kayak Tapi maksudnya kayak Sarkas kayak menarik banget ya. Dah. teman-teman Ya begitu, maksudnya emang terima kasih untuk teman-teman aktor Makassar yang sudah membuat scene itu tuh jadi bagus banget. itu lucu banget sih, itu lucu banget. Tapi komunitas aktor di Makassar tuh gede. Aku nggak sempat nanya, cuman mereka emang ada beberapa yang di teater A, ada yang pernah seru banget loh. bikin film pendek di kampus Genuine. B gitu. Selalu diklarifikasi ya. Iya, nanti kita segera ketemu. pas Ada premier juga bisa. ini ya, Premier. selebgram Makassar juga ya. Iya, nanti ada di- beberapa teman-teman iya, selebgram iya. Makassar. Lucu-lucu banget. Mereka welcome banget, Iya. datang ke set bawain jelang kote. Iya. Kayak cobain ini, belum coba apa gitu. Karena mereka senang budayanya di Lipo. Iya sih. Tapi ada gala premier di sana nggak nanti? Ada. Jadi setelah kita nanti gelar premier di sini, Iya. kita akan kita Ngomong bener. Dia langsung dieditin. jadi setelah kita gala premier di sini, kita akan mengadakan gala premier di Makassar nanti. Oh. Dan akan datang juga mereka-mereka itu ya yang Harus. Iya gitu nanti, dan kita akan kita memporak-poranda Makassar nanti. Jangan Mantap. Aduh. Kita Kamu akan mau sabar makan gak sih, kita akan coy? hajakan di sana. Iya, nggak sabar. Makassar akan heboh dengan Kehadiran Reybong. Iya. dia lagi. Ya udah deh kalau gitu. Segampang itu, segampangnya gitu. Gampang banget nyerahnya. Terus sih. Nah ini pertanyaan yang iseng-iseng aja. Kalau kalian berada di posisi Fadli, kalian bakal ngapain? Maksudnya pas apanya nih? Di in real life. Di push untuk 2 minggu kalian harus Dapat nikah. jodoh. Apakah kalian, aku kabur aja deh. Karena kan nikah serius ya, masa harus Iya. misalnya ya gitu. Gue udah mau bacot banget nih. Cuma Ya, kayak silakan. menurut aku kalau aku jadi Fadli, aku nggak tahu sesusah apa. Tapi kalau misalnya aku lihatnya Fadli dengan orang tua yang seperti itu, mau gimana pun aku akan tetap mengkomunikasikan bahwa nggak bisa semudah itu loh. Karena pernikahan itu sesuatu yang seumur hidup. Dan gue melihat pernikahan sebagai sesuatu yang serius. Jadi kalau gue, pasti gue akan coba ngomong ke orang tua gue mau gimana pun, dan gue akan bersikeras karena daripada aku settle with someone yang aku belum Nggak tahu siapa ya. mendingan aku lebih baik untuk bersikeras bahwa tunggu, gue nggak bisa ikut no matter what. Tapi Kalau silakan duluan. aduh, What a gentleman, Chris. maaf ya. Tapi aku nggak sih, cuma singkat doang kok. Oke. Tapi aku kurang lebih sama kayak Nura, karena ya masa 2 minggu bisa langsung dapet jodoh gitu loh. Terus kan nikah tuh bukan something yang sepele gitu kan. Dan kalau untuk cewek ketakutannya nanti dapat pasangan yang tidak tepat, apalah itu kan lebih risky kan. Iya. Dalam jangka waktu 2 minggu gitu sih. Oke. Kalau Reza gimana? Kalau aku misalnya di dalam waktu 2 minggu itu di pressure sama orang tua, kamu harus dapat jodoh. Oke, aku tetap akan mencoba untuk mencari. Cuman aku tetap tidak bisa menjanjikan apa-apa. Karena kalau memang itu jalan Tuhan, pasti akan dimudahkan. Jadi bukan berarti nggak mungkin kalau misalnya kayak minggu depan ternyata kayak tiba-tiba ada nih. Iya Nah, terus tiba-tiba cocok langsung kayak gini lah, itu kan berarti jalan Tuhan. Itu aja sih. Amin ya robbal alamin. Malah, Siapa tahu mantan balik lagi kan nongol Nah, misalnya. tiba-tiba Nggak ada yang ngechat. tahu, nggak ada yang I tahu. guess we never know. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu gitu. I guess we never know. Kalau Jordi kan ininya karakternya, Ray dulu berarti. Terakhir ya, biar gong. Dia biar gong ya, Iya. biar gue biasa-biasa aja. Iya. Cebong lu gimana ya? Kenapa sih ya Allah? Gue masih salah aja. Ini energi gue udah habis padahal nih. Jujur jawaban gue sama kayak Chris. Ya kok Pundungan banget sih. Jadi mau tetep gue nih, mau gue jawab beneran nih. Elaborasi dikit lah, elaborasi. Kalau gue di posisi Fadli, gue sih, gue udah nggak tahu kemana sih gue. Berarti lari. Gue kabur sih gue. Kabur ya? Kabur dari rumah. Kabur sih gua.
kabur. Gue kabur tadi gue pamit sama bokap nyokap gue. Lah itu bukan kabur dong namanya. Itu namanya mau staycation. Izin keluar. Lo mau konser kabur nggak? Maaf Pak, mau holiday ya. Itu namanya. Iya. Gue nggak susah sih. Jujur susah. Tapi gue akan lebih komunikatif aja sama apa yang gue rasain ke orang tua gue gitu kayak. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Tunggu. Itu gimana ya? Itu gue takut komedi, tapi gimana ya? Itu gue akan lebih komunikatif aja lah karena menurut gue kehidupan tuh sangat amat fleksibel. Jadi semua tuh ada jalan keluarnya asal ingin. There is a way, there is a will, there is a way. Yes. Oke, kalau jadi gimana? Setelah beberapa bulan menjadi Fadli dan ya merasakan orang-orangnya dan dinamika dan masalah semuanya, memang kuncinya adalah komunikasi sih. Kayak di luar budaya ya. Kalau misalnya gua tuh juga sebetulnya orang yang mengikuti budaya di rumah. Mungkin gue bisa aja jadi Fadli beneran in real life dengan kurun waktu tertentu, sudah ada jodohnya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya mau diapain? Kalaupun bener yang tadi Chris bilang udah dicari 2 minggu lebih belum dapat, gue dipaksa nikah, ayo nikah. Tapi siapa yang ada di samping gue gitu. Jadi emang komunikasi sih sebetulnya. Semuanya itu core-nya tuh bisa perundungan. Bisa dimusyawarahkan lah gitu. Didiskusikan lah ya sebenarnya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir aja, tarik aja. Kasih rating dan review buat karakter kalian masing-masing. Cinta banget. Rating overall apa gimana nih maksudnya? Overall buat karakter kalian masing-masing ya. Misalnya kayak Fadli tuh baik banget tapi dia tuh pelin-pelan. Okay. Dia 7/10 misalnya gitu. Misalnya gitu. Dari Barbie? Dari Ray ya kayaknya. Gua Ahmad. 10 out of 10, bro. As expected. Umur 25, dosen muda S2. Di mana lo cari? Brewokan nih. Yang terakhir nggak penting. Lovely, soft spoken, emang ada tengil aja tapi. Family man ya? Family man. Yes. Udah, rajin nyuci motor. Itu penting sih. Gak ada minus-minusnya ya? Itu penting. Gak ada minusnya. Ada minusnya tadi di 26 Juni. Nah, kalau Fadli nih? Iya Fadli. 9,9. Per 10? Per 10. Kenapa tuh? Ya, Apa per tuh satunya 10. itu? Satu. 0,1. Satunya milik Tuhan. Enggak, maksudnya gue cinta banget sama Fadli, bagaimana cara dia nge-handle, bagaimana cara dia menjaga sekitar. Tapi masih ada kurangnya lah, kurang berprinsip, kurang berani dengan apa yang sebetulnya dia rasakan. Tapi ya selebihnya cinta mati emang. Oke. Kalau Nura? Aku 9,9/10 juga karena aku suka banget Riva as a woman, karakternya juga sama udah S2 dan lain-lain. Cuma aku 0,1 mungkin karena dia korban dan ada pilihan-pilihan dia yang aku agak-agak kayak selek gitu. Oke. Kalau Kristen gimana? Kifli mungkin 8 dari 10 lah karena dia agak kaku gitu orangnya, harusnya dia bisa lebih luas lagi. Tapi dia organized, terus mungkin sudah mapan, tapi ya udah mediocre aja. Kok tapi di mata Karin kamu 10/10. Oh. 26 Juni guys, 26 Juni guys. Dia nih ajak terus promo ya. Dia udah mulai jago. Kamu gimana? Kalau Karin mungkin 9/10. Karena menurut aku yang pas aku get to know Karin juga, Karin tuh kalau aku ya mungkin sebagai Zeta itu ngeliatnya kayak kurang speak up gitu loh, dan dia tuh terlalu kayak Karin tuh selalu kayak ya udah deh nggak apa-apa, ya aku cover buat kamu aja, ya nggak apa-apa gitu. Kadang tuh kayak kesel gitu. Kalau Jangan nggak apa-apa terus, sekali-sekali berantem nggak apa-apa. Iya. Sekali pukul-pukulan. Nggak gitu sih. Gitu dong, marah gitu ya sekali. Iya kayak harusnya nggak bisa gini-gini, harus pick up sekali-sekali gitu. Tapi sisanya aku suka banget sama Karin karena sabar banget orangnya. Buat aku yang tidak sabar. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan
film Jodoh Tiga Bujang tanggal berapa di Cinema 21? Hai Sobat 21, jangan lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang karena akan segera tayang di tanggal 26 Juni di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.